Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyajhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka kita akan menyaksikan kaum muslimin di berbagai belahan bumi ini, terutama di negeri tercinta Indonesia, baik di kota-kota maupun di desa, di masjid-masjid maupun di musola, di kantor-kantor maupun di sekolah, di perumahan-perumahan warga, hingga ke istana negara, dengan penuh antusias memperingati maulidnya Nabi sebagai bentuk rasa cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di bulan Rabiul Awal ini, sebenarnya kita tidak semata hanya memperingati hari kelahiran beliau. Teringatlah kita pada 3 peristiwa besar dalam sejarah kehidupan Nabi yang menjadi momentum berharga bagi kehidupan manusia, terutama umat Islam, yang selayaknya diingat, diperingati, dan dijadikan bahan renungan untuk kemudian diambil hikmah dan pelajarannya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti jejak langkah kehidupan dan perjuangannya. Ketiga peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal itu adalah dilahirkannya, hijrahnya, dan sekaligus sebagai bulan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan inilah langit malam pernah terang benderang oleh lahirnya bayi bercahaya yang kelak merubah kehidupan bangsa Arab jahiliyah menjadi bangsa yang beradab, yang penuh nilai-nilai Islam. Dengan lahirnya manusia termulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran beliau, kehidupan masyarakat ditata kembali sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tumbuh rasa saling membutuhkan, saling tolong-menolong, saling hormat-menghormati, dan saling cinta-mencintai antara sesama manusia. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah bukanlah suatu kejadian pemimpin lari meninggalkan medan perang. Karena walaupun telah sempurna kekejaman kaum kafir memusuhi Nabi, mengintimidasi, memboikot, menyiksa, sampai membunuh para pengikutnya, dan bahkan percobaan membunuh Nabi, tidaklah Nabi pergi meninggalkan kota Mekah terlebih dahulu, melainkan umatnya terlebih dahulu yang dipersilahkan hijrah. Baru kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, peristiwa hijrah inilah membuahkan masyarakat berkadar khairu ummah,
membuat tidak berdayanya kaum kafir dan tidak berkutiknya kaum munafik. Langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah: pertama, membangun masjid untuk mengatur hubungan antara hamba dengan penciptanya, sebagai tempat untuk pertemuan kaum muslimin, tempat pengajaran hukum-hukum Islam, tempat bermusyawarah, serta melaksanakan berbagai aktivitas guna kepentingan Islam dan masyarakatnya. Kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor dalam rangka mengokohkan hubungan di antara anggota masyarakat muslim dan menghilangkan perasaan keterasingan di kalangan kaum muhajirin. Ketiga, mengukuhkan perjanjian dalam rangka menghilangkan kedengkian di antara kaum muslimin serta menghapus permusuhan di antara mereka yang terjadi di masa jahiliyah. Dan dari kota Madinah inilah dimulai babak baru kehidupan umat Islam menuju kemenangan dan kejayaan. Peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini adalah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 3 bulan sepulang dari menunaikan ibadah haji wada, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit yang cukup serius. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghembuskan napas yang terakhir dengan tenang di atas pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Hijriah dalam usia 63 tahun, dan dimakamkan di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Madinatul Munawwarah. Satu hal yang perlu kita ingat, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kepada kita umatnya 2 warisan suci yang sangat mahal, sehingga tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yakni Al-Hadis, yang jika umat ini berpegang teguh pada keduanya, maka ia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, serta umat Islam pasti akan berjaya di atas segala budaya dan peradaban global yang ada. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitaballah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan kepadamu 2 pusaka yang tidaklah kamu akan tersesat untuk selama-lamanya, selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yakni Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.